Welcome to channel Tasur, channel yang menyebarluaskan sains, teknologi, engineering, art, and math. Yang belum, yuk subscribe dan tekan tombol lonceng ya. Now, let's get started. License atau lisensi adalah izin menggunakan oktroy pihak lain, termasuk kekayaan intelektual, dalam hukum tentang milik industri yang dapat diberikan oleh pemilik atau pemegang kekayaan intelektual tersebut. Lisensi bisa jadi tidak dituangkan dalam bentuk tertulis dan bersifat formal, karena pada dasarnya hanya sebagai pemberian izin. Menurut Microsoft, dalam The Halloween Document, terdapat beberapa jenis lisensi yang dapat digunakan untuk software, yaitu 1. Komersial. Software komersial adalah lisensi klasik yang bisa ditemukan pada software seperti Microsoft dengan Windows dan Office-nya. Jadi, itu harus dibeli, tidak boleh didistribusikan ulang, dan biasanya hanya tersedia sebagai biner untuk pengguna akhir. 2. Trial software. Software percobaan terbatas biasanya merupakan versi software komersial yang terbatas secara fungsional, yang didistribusikan secara bebas dan dimaksudkan untuk mendorong pembelian kode komersial. Contoh, produk dengan batasan pemakaian hanya 60 hari. 3. Non-commercial use. Software non-komersial tersedia secara bebas dan dapat didistribusikan kembali oleh entitas nirlaba. Adapun badan usaha komersial harus membeli produk. Contoh software Netscape Navigator. 4. Shareware. Produk shareware berfungsi penuh dan dapat didistribusikan kembali secara bebas, tetapi memiliki lisensi yang mengamanatkan pembelian akhirnya oleh individu dan perusahaan. Banyak utilitas internet seperti WinZip memanfaatkan shareware sebagai metode distribusi. 5. Freeware atau royalty-free binaries. Freeware terdiri dari software yang dapat digunakan secara bebas dan didistribusikan dalam bentuk biner saja. Biner Internet Explorer dan NetMeeting cocok untuk model ini. 6. Royalty-free libraries. Pustaka bebas royalti adalah produk software yang biner dan kode sumbernya digunakan dan didistribusikan secara bebas, tetapi tidak boleh dimodifikasi oleh pelanggan akhir tanpa melanggar lisensi. Contohnya, class libraries, header files, dan lain-lain. Dan 7. Open source. Open source secara umum adalah lisensi gratis yang membebaskan penggunanya untuk mendistribusikan kembali, menggunakan tanpa batas, bahkan membuka dan memodifikasi source code untuk meningkatkan kinerja software. Software piracy atau pembajakan perangkat lunak adalah tindakan mencuri, termasuk penyalinan, pendistribusian, penggunaan, penjualan, modifikasi secara tidak sah terhadap perangkat lunak yang dilindungi.
Sekarang ada perdagangan internasional yang luas yang melibatkan produksi, pengangkutan, dan penjualan software ilegal bersama dengan dokumentasi dan pengemasan palsu. Selain itu, jutaan halaman web sekarang ada menawarkan tautan ke atau menyediakan unduhan virus, kata kode internet untuk software ilegal, atau apps, istilah untuk aplikasi bajakan. Situs peretas pun menawarkan nomor seri, kode akses, dan patch software, dikenal sebagai crack. Nah, ini melewati atau menghindari enkripsi atau perlindungan teknis lainnya yang mungkin telah diterapkan oleh pemilik hak cipta pada produknya. Apa argumentasi mereka yang pro penyalinan perangkat lunak? 1. Ekonomi. Software terlalu mahal. Harga full dari kebanyakan software komersial jauh di luar jangkauan kebanyakan warga negara biasa. Sedangkan software di pasar lokal dapat diperoleh dengan sebagian kecil dari biaya itu. 2. Pendidikan. Siswa memerlukan software untuk belajar, mengambil kursus, menyiapkan tugas, lulus ujian, dan lain-lain. Selain itu, ini penting jika industri teknologi informasi yang masih baru ingin tumbuh. 3. Hukum. Hukum berkaitan dengan kekayaan intelektual disepelekan oleh pelaku penyalinan software. Hukum tersebut mungkin dipandang sebagai asing dan diberlakukan untuk tujuan ekonomi dan politik, sehingga menyalin software tidak dianggap ilegal. Oleh karena itu, hukum tersebut perlu diperkuat lalu ditegakkan secara adil. Dan 4. Etika. Tidak ada penentangan etis yang kuat terhadap penyalinan dan pembagian kekayaan intelektual. Menyalin software umumnya tidak dipandang sebagai tidak etis. Sebaliknya, apa argumentasi mereka yang kontra penyalinan perangkat lunak? 1. Hukum. Pembajakan software adalah kegiatan kriminal di bawah hukum internasional dan perjanjian hak cipta. 2. Ekonomi. Sumber daya dalam memproduksi software yang baik jauh lebih besar daripada yang mungkin dihargai oleh pengguna. Jika developer tidak mendapat untung, mereka tidak bisa mengembangkan software yang butuh biaya lebih besar. Perusahaan software pun tidak akan mau berinvestasi banyak dalam mengembangkan produk baru kalau mereka tidak mendapat return investasi mereka di belahan dunia tertentu. 3. Dampak pembajakan software jauh melampaui batas-batas industri software. Ini merugikan di seluruh dunia dalam bentuk pendapatan pajak yang sangat berkurang dan sejumlah besar pekerjaan jadi hilang. Kerugian yang berkelanjutan juga akan mengakibatkan kualitas software menurun sehingga bisa menghambat peningkatan peradaban dunia. Dan 4. Etika. Menyalin software tidak dipandang sebagai tidak etis di sebagian masyarakat dan sikap ini perlu diubah. Akhir 1990-an, kita melihat munculnya di pasar komputasi standar baru untuk mengompresi sinyal audio yang sebelumnya telah digunakan dalam industri film, yaitu MP3. Pada tahun 1999, pemutar MP3 diproduksi dan dijual, dan ratusan situs web telah muncul yang menyediakan ribuan lagu untuk di-download dalam format MP3. Pada masa itu, yang paling terkenal adalah Napster.
Napster memiliki beberapa fitur pokok yang menjadi alasan popularitas Napster, yaitu 1. Musik gratis. 2. Kesempatan untuk download lagu satu persatu tanpa harus membeli seluruh CD. 3. Kesempatan untuk mengambil sampel musik dan menentukan daya tarik pribadi. 4. Akses ke database besar lagu, termasuk lagu yang tidak tersedia secara komersial. 5. Kenyamanan akses musik secara online, serta bisa download dan memutar lagu dari mana saja tanpa perlu menggunakan CD fisik. Dan 6. Kemudahan download. Pengguna dapat mengobrol online atau chatting sambil download musik di background. Nah, industri rekaman tidak senang dengan keadaan ini. Lalu, perusahaan rekaman besar melalui organisasi perdagangan mereka mengeluarkan tuntutan hukum kepada Napster mengenai pelanggaran hak cipta yang berat. Pembelaan Napster adalah bahwa ia tidak bertanggung jawab atas pengguna softwarenya yang melanggar hak cipta. Pengadilan bagaimanapun memutuskan bahwa Napster secara sadar mendorong dan membantu dalam pelanggaran hak cipta. Napster diperintahkan untuk menghapus dari daftarnya judul lagu yang melanggar hak cipta. Napster juga menghadapi gugatan perdata yang akan membutuhkan pembayaran miliaran dolar sebagai ganti rugi. Setelah beberapa upaya yang tidak efektif untuk mengelola daftar lagunya, Napster dalam bentuk asal ditutup. Dasar kode etik profesional dalam isu kekayaan intelektual. 1. Hormati hak milik, termasuk kekayaan intelektual. Pelanggaran hak cipta, paten, rahasia dagang, dan ketentuan perjanjian lisensi dilarang oleh hukum di sebagian besar keadaan. Bahkan ketika software tidak begitu dilindungi, pelanggaran tersebut bertentangan dengan perilaku profesional. Salinan software harus dibuat hanya dengan otorisasi yang tepat. Penggandaan materi yang tidak sah tidak boleh dibiarkan. 2. Berikan kredit yang tepat untuk kekayaan intelektual. Profesional komputasi berkewajiban untuk melindungi integritas kekayaan intelektual. Secara khusus, seseorang tidak boleh mengambil kredit untuk ide atau karya orang lain, bahkan dalam kasus di mana karya tersebut belum secara eksplisit dilindungi oleh hak cipta, paten, merek, dan lain-lain. Sekarang, kerjakan evaluasi ini ya. Submit di e-learning STMIC Logika. Kalau ada pertanyaan atau mau berdiskusi, silakan komen di video ini. Jangan lupa like dan share video ini. Sebarluaskanlah, karena ilmu itu dibagikan, bukan digenggam. Thank you. Channel Tasur, semua jadi mudah.